Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfia Sulistianingrum, dosen pembimbing mata kuliah Bapak Wisman MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hakikat Menulis. Simak videonya sampai habis. Kegiatan menulis merupakan hasil kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Keterampilan menulis dapat dikatakan sebagai keterampilan yang paling sulit dibandingkan 3 keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini disebabkan karena kemampuan menulis menghendaki penguasaan keterampilan berbahasa lainnya di luar keterampilan menulis. Hal pertama yang akan dibahas adalah pengertian menulis. Menurut Tarigan, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menghasilkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut dan dapat memahami bahasa dan grafis itu. Menurut Suparno dan Yunus, aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. Menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Widya Martaya mengemukakan pengertian menulis sebagai proses kegiatan pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwanya kepada orang lain atau kepada diri sendiri dalam bentuk tulisan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan suatu proses aktivitas gagasan, pikiran, perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain melalui media bahasa yang berupa tulisan. Pembahasan yang kedua yaitu menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa. Pembelajaran bahasa di sekolah pada umumnya mencakup 4 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis itu produktif dan ekspresif. Pada dasarnya, menulis sama dengan berbicara, karena materi bahasa yang digunakan sama, yaitu kata dan kalimat. Bedanya, jika ditulis diperlukan pengetahuan tentang ejaan dan tanda baca. Menurut Suparno, pengertian keterampilan menulis adalah sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol, sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol-simbol tersebut. Dengan demikian, menulis itu tidak lain dari upaya memindahkan bahasa lisan ke dalam wujud tulisan dengan menggunakan lambang-lambang grafem. Pembahasan yang ketiga adalah unsur-unsur menulis. Menurut pendapat G, unsur-unsur dalam menulis terdiri dari yang pertama, gagasan. Dapat berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. Gagasan seseorang bergantung pada pengalaman masa lalu, pengetahuan yang dimilikinya, latar belakang hidupnya, kecenderungan personal, dan dengan tujuan apa gagasannya itu dikemukakan. Yang kedua, tuturan berupa narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi, yaitu
pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga adalah tatanan, yaitu tata tertib pengaturan dan penyusunan gagasan dengan mengindahkan berbagai asas, aturan, teknik, sampai merencanakan rangka dan langkah. Dan yang keempat adalah wahana atau alat. Wahana dalam menulis berarti sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis, terutama yang berkaitan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Pembahasan yang selanjutnya adalah hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan menulis dengan membaca. Menulis dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan penulis diterima oleh pembaca dan dijembatani oleh lambang bahasa yang dituliskan. Membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Penulis sebagai pembaca artinya ketika aktivitas menulis berlangsung, si penulis membaca karangannya. Ia memposisikan dirinya sebagai pembaca untuk melihat dan menilai hasil tulisannya sendiri. Pembaca sebagai penulis artinya ketika berlangsung kegiatan membaca, pembaca seolah-olah melakukan aktivitas seperti apa yang dilakukan penulis. Pembaca menemukan topik, tujuan penulisan, gagasan, kaitan antar gagasan, dan kejelasan uraian. Pembaca menganalisa atau merekonstruksi dengan membayangkan apa yang dimaksudkan dan diinginkan si penulis, sehingga pesan yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Yang kedua, hubungan menulis dengan menyimak. Pada saat menulis, seseorang membutuhkan inspirasi, ide, atau informasi untuk tulisannya. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Melalui kegiatan menyimak, penulis tidak hanya memperoleh ide atau informasi saja, tetapi juga memperoleh inspirasi tata saji dan penyampaian lisan yang menarik hatinya. Yang ketiga, hubungan menulis dengan berbicara. Antara menulis dan berbicara, keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif. Perbedaannya, menulis itu merupakan komunikasi tidak langsung, sedangkan berbicara merupakan komunikasi langsung. Keduanya harus memperhatikan komponen-komponen yang sama, yaitu struktur kata atau bahasa, kosakata, dan kelancaran umum. Bedanya, menulis itu berkaitan dengan ortografi, sedangkan berbicara berkaitan dengan fonologi. Keduanya harus mengambil sejumlah keputusan yang berkaitan dengan topik, tujuan, jenis informasi yang akan disampaikan, cara penyampaiannya, dan corak teksnya. Pembahasan yang terakhir adalah batasan, fungsi, dan tujuan menulis. Yang pertama, batasan menulis. Menulis merupakan kemampuan menyampaikan sesuatu melalui bahasa tulisan dan dapat mengungkapkan suatu ide yang jelas apabila seseorang membaca tulisan tersebut. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut jika mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Henry Guntur Tarigan dalam bukunya yang berjudul Menulis sebagai Keterampilan Berbahasa menjelaskan, gambaran atau tulisan mungkin dapat menyampaikan makna-makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-kesatuan bahasa. Menulis merupakan suatu representatif bagian dari kesatuan-kesatuan bahasa. Hal ini merupakan perbedaan utama antara menulis dan lukisan, dan antara melukis dan menulis. Dengan perkataan lain,
menggambar huruf-huruf bukanlah menulis. Seorang penulis, dia tidak dikatakan menulis kalau dia tidak tahu bagaimana cara menulis Cina beserta huruf-hurufnya. Menulis gambar bukanlah menulis. Misalnya, seorang pelukis dapat saja dikatakan melukis huruf-huruf Cina, tetapi dia tidak dapat dikatakan menulis jika dia tidak tahu bagaimana cara menulis bahasa Cina. Dengan kriteria yang seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa menyalin huruf-huruf ataupun menyusun suatu naskah dalam huruf-huruf tertentu untuk dicetak bukanlah menulis jika orang tersebut tidak memahami bahasa tersebut beserta representasinya. Selanjutnya, fungsi menulis. Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menurut Rusiana, fungsi menulis dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, fungsi kegunaan. Di dalam fungsi kegunaan ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, melukiskan. Penulis menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik menggambarkan wujud benda atau mendeskripsikan keadaan, sehingga pembaca dapat mengikuti petunjuk apa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Yang kedua, memberi petunjuk. Penulis memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, memerintahkan. Penulis memberi perintah, permintaan, anjuran, dan nasihat agar pembaca memenuhi keinginan penulis. Yang keempat, mengingat. Penulis mencatat peristiwa, keadaan, keterangan dengan tujuan mengingat hal-hal yang dianggap penting. Dan yang kelima, berkorespondensi. Dalam karangan, penulis itu melakukan surat menyurat dengan orang lain. Setelah fungsi kegunaan, yang kedua ada fungsi peranan. Dalam fungsi peranan ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, fungsi penataan. Pada waktu menulis terjadi penataan terhadap gagasan, pikiran, pendapat, imajinasi, dan penataan terhadap penggunaan bahasa untuk mewujudkan suatu tulisan. Maka pikiran, gagasan, dan lain-lain itu diwujudkan secara tersusun. 2. Fungsi pengawetan. Hal-hal yang kita tulis biasanya kita simpan untuk dibaca kembali pada suatu saat. Ketiga, fungsi penciptaan. Mengarang berarti menciptakan sesuatu yang baru di antara gagasan, pikiran, pendapat, atau imajinasi. Dan yang terakhir, fungsi penyampaian. Gagasan, pikiran, imajinasi yang sudah ditata dan diawetkan dalam wujud tulisan dapat dibaca atau disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, tujuan menulis. Tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan perasaan dan sikap kepada para pembaca. Tujuan menulis menurut Henry Guntur Tarigan adalah responsi atau jawaban yang diharapkan penulis akan diperolehnya dari pembaca. Berdasarkan batasan tertentu, maka dapat dikatakan tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau menginformasikan sesuatu disebut wacana informasi. Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan sesuatu disebut wacana persuasif. Tulisan yang bertujuan untuk menghibur dan mengandung tujuan estetika disebut wacana literatur. Tulisan yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi yang kuat dan berapi-api disebut wacana ekspresif. Perlu diingat bahwa tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi sering bertumpang tindih dan setiap orang mungkin saja menambahkan tujuan-tujuan lain yang belum tercakup. Tetapi dalam kebanyakan, tujuan menulis itu ada yang menonjol atau dominan, dan yang dominan inilah yang tadi disebutkan.
Selain itu, sehubungan dengan tujuan penulisan suatu tulisan, maka seorang ahli merangkumnya. Yang pertama, tujuan penugasan. Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan karena kemauan dirinya sendiri. Kedua, tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca. Penulis ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan menyenangkan dengan karyanya. Ketiga, tujuan persuasif. Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakannya. Keempat, tujuan informasional. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Tulisan yang bertujuan memperkenalkan diri kepada para pembaca. Keenam, tujuan kreatif. Tujuan ini erat hubungannya dengan tujuan pernyataan diri, tetapi keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan meliputi dirinya. Keinginannya mencapai norma artistik atau seni ideal. Yang terakhir, tujuan pemecahan masalah. Dalam tulisan seperti ini, penulis ingin memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi, serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasannya sendiri agar dimengerti dan diterima oleh para pembaca. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.